Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang pria ditangkap polisi setelah ketahuan tega memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, ini Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya pemirsa, potongan tubuh korban disimpan di dalam lemari pendingin selama 15 bulan. Pria berinisial MR, 24 tahun ini ditangkap polisi setelah tega membunuh dan memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya lagi setelah memotong tubuh korban berinisial JR, pria berusia 50 tahun menjadi 8 bagian. Tersangka kemudian menyimpannya dalam freezer selama 15 bulan. Terkuaknya kasus ini berawal ketika aparat dari Polres Jakarta Utara akan melakukan penangkapan terhadap JR atas kasus penipuan pada Kamis 3 Maret 2025. Sesampainya di rumah JR di Villa Regensi 2 Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, polisi hanya menemukan sepupunya yakni MR sedang berada di dalam rumah. Polisi dari Polres Jakarta Utara yang melakukan penggeledahan kemudian mencurigai freezer yang terikat rantai tersimpan rapi di bagian dapur rumah. Setelah freezer dibuka, polisi menemukan 8 potongan tubuh manusia terbungkus kantong plastik yang ternyata merupakan jasad dari JR yang akan ditangkap. Polres Metro Jakarta Utara kemudian berkoordinasi dengan Polresta Tangerang untuk mengamankan tersangka MR yang merupakan pelaku mutilasi dengan sejumlah barang bukti. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas kasus pembunuhan mutilasi tersebut sudah bersama kami di studio ada Bapak Reza Indragiri selaku psikolog forensik, kemudian juga dari sambungan Zoom ada Kapolresta Tangerang Kombes Pol Bahtiar Djoko Mujiono. Kita akan ke Pak Bahtiar terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bahtiar, ini mungkin bisa dijelaskan kronologinya awalnya seperti apa, Pak? Baik, dapat kami sampaikan tadi kalau melihat prolog dari TV One tadi udah benar. Jadi kejadian ini bermula ketika Satreskrim Polres Jakarta Utara ini mencari keberadaan korban, yaitu saudara JR atas kasus penipuan. Kemudian setelah dicek keberadaan JR melalui alat komunikasi yang digunakan, itu berada di Villa Regensi, ya, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kemudian pada saat sampai di TKP di Villa Regensi, yang didapati oleh petugas dari Polres Jakarta Utara itu hanyalah saudara MR. Kemudian petugas menanyakan keberadaan JR kepada saudara MR. Kemudian awalnya saudara MR tidak mengakui. Kemudian Polres Jakarta Utara melakukan penggeledahan, ditemukanlah satu buah freezer dalam keadaan dirantai. Kemudian petugas sempat menanyakan kepada saudara MR, ini freezer isinya apa, kenapa dirantai? Awalnya juga tidak terus terang saudara MR ini. Sehingga kepolisian Jakarta Utara melakukan upaya paksa membuka, dan ditemukan di dalam freezer itu potongan tubuh manusia yang sudah membeku, ya, potongan tubuh manusia yang sudah membeku. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu pada saat itu kita juga saya datang ke TKP, secara kasat mata kita belum bisa mengidentifikasi itu potongan-potongan apa, karena keadaannya sudah membeku dan terbungkus kantong plastik begitu. Kemudian setelah digali lebih dalam, barulah saudara Marcelino itu mengakui bahwa potongan-potongan yang sudah membeku ini adalah tidak lain daripada jasad saudara JR yang dicari-cari oleh Polres Jakarta Utara dalam kasus penipuan penggelapan.
Kemudian Pak Batiar. Polres Jakarta Baik. Utara berkoordinasi dengan Polresta Tangerang dan kami langsung meluncur ke TKP untuk lebih lanjut melakukan tindakan lebih lanjut. Demikian, Pak. Oke. Baik, Pak Batiar, tadi sempat ada sampaikan bahwa sudah mengakui bahwa itu adalah potongan tubuh dari korban. Tetapi apakah sudah didalami juga apa yang menjadi motif? Apakah memang dendam sajakah? Dan apakah memang yang dilakukan oleh pelaku ini berencana atau seperti apa? Dari hasil pendalaman kami, memang pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Hal ini terbukti dari keterangan-keterangan yang sudah berhasil kita gali bahwa sebelumnya ini pelaku sudah menyiapkan atau membeli gergaji besi. Kemudian juga sudah menyiapkan atau membeli freezer, gitu ya. Terkait dengan motif, dapat kami sampaikan bahwa betul memang antara korban dan tersangka ini ada hubungan saudara, lebih tepatnya sepupu, gitu ya. Dan memang sudah sejak dari bayi tersangka, ya tersangka ini sudah dititipkan kepada keluarga korban, ya, udah dari kecil, udah dari bayi. Dan sudah sejak dari lama ini tersangka ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik, khususnya dari korban, gitu ya. Khususnya mendapatkan perlakuan kurang baik dan ada dari korban. Kemudian puncaknya itu sebelum terjadi pembunuhan itu ada peristiwa yang menimbulkan sakit hati tersangka sehingga memutuskan atau merencanakan pembunuhan terhadap korban, yaitu dengan cara yang pertama itu pada saat korban keluar dari kamar mandi kemudian ditusuk lehernya menggunakan pisau di leher sebanyak 5 kali. Kemudian korban tersungkur, setelah itu ditusuk dada kiri 2 kali. Kemudian setelah memastikan bahwa korban ini meninggal dunia, kemudian jasad ini diseret ke kamar mandi, kemudian dipotong menjadi 8 bagian. Demikian, Mbak. Baik, Pak Batiar, ini kami juga sempat mendapatkan informasi sebelum kasus ini terjadi bahwasannya korban ini meminta tolong kepada pelaku untuk mencari mobil yang hilang. Apakah itu merupakan salah satu motif juga, Pak, atau seperti apa? Betul, salah satu motif itu ada korban ini minta kepada tersangka untuk mencari mobil temannya yang sempat hilang, tapi gagal dilakukan sehingga korban ini marah-marah kepada tersangka dan itu menjadi salah satu pemicu atau puncak kemarahan dari tersangka. Demikian. Oke, baik. Pak Batiar, saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Perkembangan kasus tentunya kita untuk jasad yang sudah dipotong-potong itu sudah dilakukan otopsi guna memastikan identitas korban dan sudah diketahui dan sudah dipastikan bahwa itu adalah korban JR. Dan kemudian saat ini jasad korban ini sudah diambil keluarganya, istrinya, dan sudah dibawa ke daerah Kediri. Kemudian untuk kasusnya itu sendiri, kami sudah menetapkan persangkaan pasal, kemudian tinggal sekarang ini melengkapi berkas-berkas. Kemudian kalau sudah lengkap kita limpahkan ke penuntut umum. Demikian.
Oke, baik. Pak Bahtiar, tadi di awal Anda juga sempat menyebutkan jika korban ini terlilit juga dengan kasus mengenai tadi ya, kalau tidak salah itu ada penipuan. Apakah kemudian kehilangan mobil yang tadi Pak dengan kasus penipuan ini saling terkaitan atau seperti apa Pak? Kita belum ketahui pasti, belum mendalami sampai di situ ya. Belum sampai di situ. Karena untuk kasus penipuan itu sendiri ditangani oleh Polres Jakarta Utara. Baik, Pak Bahtiar, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini dan juga menjelaskan secara konkret bagaimana kemudian kronologi terjadinya kejadian tersebut. Sehat selalu, Pak. Dan saya akan ke Terima Pak kasih. Reza. Pak Reza, ini kan memang untuk potongan tubuhnya itu sudah dalam kondisi membeku begitu. Apakah memang otopsi yang dilakukan ini bisa untuk menggali lebih dalam lagi dengan kondisi tubuh yang sudah membeku tersebut? Tapi ditahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.